Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال أيضا في آية أخرى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك لك. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuhan DKM Rodatul Jannah yang Allah muliakan, beserta segenap pengurus jamaah salat maghrib yang Allah cintai dan Allah rahmati. Semoga rangkaian aktivitas yang kita kerjakan hari ini, dari mulai bangun tidur semalam sampai dengan maghrib kali ini, baik yang mahdhah ataupun ibadah sosial ghairu mahdhah, semuanya dalam rangka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah, hanya untuk Allah Rabb alam semesta raya. Dan memang demikianlah mindset, pola pikir orang beriman. Maka orang beriman itu dapat double benefit, dua keuntungan dalam hidupnya. Di dunia dia berikhtiar mencari penghidupan, dan pencarian penghidupan atau ma'isyah itu sendiri bagian dari ibadah. Bahkan seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya berniat mencari penghidupan untuk dirinya, keluarganya, orang tuanya, itu dikategorikan oleh Allah sebagai jihad. Bayangkan beruntung betul jadi laki-laki, tiap hari dapat pahala jihad. Apalagi bininya 4. Masya Allah, dahsyat luar biasa. Jadi orientasi hidup orang beriman itu beda dengan orang kafir. Kita ini hidup adalah fursah at-thayyibah, peluang kesempatan untuk berbuat baik. Karena kata Imam Al-Ghazali, kita tidak tahu juga perbuatan baik mana yang Allah benar-benar ridha. Karena ada kalanya orang masuk surga tidak dengan amal besar, tapi hanya tiap pagi memberi makan anak kucing yang kurus, tapi Allah ridha luar biasa. Maka kemudian memasukkannya amalan itu di surganya Allah. Termasuk Imam Al-Ghazali
itu ternyata diridhoi Allah amalnya yang paling disukai beliau dan paling diridhoi oleh Allah ternyata adalah ketika beliau sudah menulis ada seekor lalat yang kemudian meminum tintanya, lalu dia biarkan si lalat itu dengan nyaman, tenang agar kenyang, puas menikmati karunia Allah. Dan itu ternyata yang buat Allah begitu ridha. Maka hidup ini adalah kesempatan berbuat baik. Di mana? Di mana saja. Ketika ada peluang, ambil. Karena yang kecil bisa di mata Allah menjadi nilainya begitu besar, dan bisa jadi yang kita anggap besar adalah di mata Allah bisa menjadi kecil. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan tadabbur kita masih surat Al-Baqarah, ya, surat terpanjang. Ayatnya adalah ayat 3 kemarin terakhir. Ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian saja rozakna dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, kata Allah. Melalui berapa kemarin? 7 pintu ya, atau 8. Boleh sedekah, boleh zakat, boleh infak, boleh wakaf, boleh hadiah, boleh hibah, boleh wasiat. Silakan nafkahkan di jalan Allah tadi. Nah, ketika kriteria orang bertakwa tadi sudah ditunaikan, mengimani yang gaib, sholat ditegakkan, sebagian rezekinya diinfakkan. Kemudian berikutnya adalah orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ayat yang keempatnya, walladzina, dan mereka yang yu'minuna, beriman, bima, dengan apa, unzila, yang telah diturunkan, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan yang telah diturunkan kepada sebelum kamu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin adanya akhirat. Ini juga masih kategori kriteria ciri orang yang bertakwa. Beriman kepada yang Allah turunkan tentu adalah Al-Quran. Jamaah yang saya muliakan, thumma awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ada orang merespon apa yang Allah turunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quran, ternyata lain-lain responnya. Yang pertama, ada yang faminhum zalimun li nafsihi, dia sudah beriman kepada Al-Quran, tapi Al-Qurannya itu tidak diletakkan di tempat yang pas, yang proporsional, sehingga disebut oleh Allah zalimun li nafsihi. Mereka menganiaya diri, menzolimi dirinya. Kenapa? Karena tidak menjadikan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang proporsional, yang tepat, yang pas. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang mengacuhkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang Quran disalahgunakan. Ternyata sudah zaman begitu modernnya luar biasa, masih saja ada orang yang menyalahgunakan Al-Quran. Al-Quran dijadikan raja, jadikan jimat, dan seterusnya.
Kemudian yang ketiga, orang yang menzalimi Al-Quran adalah menggunakan Al-Quran hanya pada momen-momen tertentu saja. Tetapi yang paling zalim adalah orang yang sudah dikasih Allah Al-Quran, dia percaya ini adalah dari Allah kepada Rasul, tapi dia hanya mau mengamalkan sebagian, yang lainnya nggak mau. Ini yang dikritik keras oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Di tengah ayat itu, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apa kalian mengimani Zabur, Taurat, Injil, Quran sebagian, lalu mengkufurinya sebagiannya lagi yang lainnya? Wa ma jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum, yang mengamalkan hal demikian itu illa, tidak lain, khizyun fil hayati dunya, dia hina atau dihinakan Allah, walaupun di dunia kelihatannya dipuji-puji oleh manusia, tapi di mata Allah dia hina. Khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati, dan nanti di hari kiamat yuradduna ila asyaddil adab, dia akan diseret di neraka yang sangat pedih. Jadi respon orang terhadap Al-Quran, golongan yang pertama, dzalimun linafsi, menzolimi diri sendirinya karena tidak menempatkan Al-Quran di tempat yang proporsional, yang tepat. Zolim itu maknanya wadda'a syai'a, meletakkan sesuatu bi ghairi makanihi, bukan pada tempatnya. Sementara lawan dari zalim adil. Adil itu adalah wadda'a syai'a fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, yang kedua, ada golongan yang muqtasidun. Dia percaya ini Al-Quran kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul, ya. Tapi dia responnya muqtasidun, tengah-tengah. Bahasa orang Jelupangnya angot-angotan, bahasa orang dongkalnya belang bentong. Ada begitu semangatnya terhadap Al-Quran, tapi kadang-kadang malesnya bukan kepalang luar biasa. Kadang semangat untuk mendakwahkan Al-Quran, tapi kadang-kadang putur, jatuh, ya. Padahal menurut para ulama, saya mungkin sudah pernah menyampaikan, respon terhadap Al-Quran itu ada 7 T istilahnya. T yang pertama adalah tilawah, atau kalau mau yang lebih dalam lagi, T yang pertama bukan tilawah, adalah fiqh. Itu kalau pakai bahasa Indonesia tulisannya TS, TSIQOH, fiqh. Yakin yang tidak ada ragu senokah pun. Yang pertama. Yang kedua, tilawah, baca. Yang ketiga, tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang keempat, tadabburul Quran, ini kita sedang tadabbur. Yang kelima, ta'alimul atau ta'limul Quran, mempelajari dengan seksama. Yang keenam, tafsirul Quran, memahami tafsir Al-Quran. Yang ketujuh, tahfizul Quran, menghafalnya. Yang kedelapan, ta'malul Quran, mengamalkan isinya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada 9 ya, adalah tablighul Quran, mendakwahkan Al-Quran. Ada 9 tugas kita terhadap Al-Quran. Tapi tadi yang golongan tengah-tengah, anggota-anggota. Dan yang paling ahsan, yang paling baik, yang paling afdol, dan ini ciri orang yang bertakwa, adalah respon terhadap Al-Quran, sabiqun bil khairat. Sabiqun, segera, bil khairat, menjemput kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya, dia laksana prajurit, prada,
Kalau di tentara ada balok merah satu, namanya Prada. Itu ya. Prada, Pratu, Praka. Koptu, Kopda, Kopka, kopral kepala. Lalu Serda, Sertu, Serka. Lalu Pelda, Peltu. Lalu Letda, Letu. Berikutnya Kapten, lanjutnya Mayor, terus Kolonel, Brigjen, Maijen, Letjen, Jenderal, Jenderal besar. Itu ada di pangkat tentara. Tapi kalau disuruh ngapalin pangkat polisi, angkat tangan saya. Ajun komisaris, aduh, rada-rada palanya puyeng saya kalau hal itu. Kalau tentara hafal semua. Jadi kalau Prada ini disuruh oleh yang namanya sersan, siap. Tapi kalau Prada yang nyuruh jenderal, la ilaha illallah, siapnya itu segenap jiwa raga, dia siap melaksanakan tugas. Orang beriman melebihi Prada yang disuruh jenderal. Ketika ada Al-Quran, Quran mengatakan begini, dia langsung laksanakan isinya. Dan ini hanya bisa terjadi di generasi para sahabat dulu. Ketika ada ayat mengharamkan khamar, semua dipecahin gentong-gentongnya. Ketika ada ayat menutup aurat, baju, you can see tank top, disobek-sobek. Inilah disebut generasi emas dulu. Kan kalau sekarang enggak, ada ayat yang mewajibkan menutupi aurat, pakai argumentasi sami'na wa pikir-pikirna. Yang penting kan pakaiannya terhormat, perempuan itu nggak usah menutup aurat. Ada kan yang kayak gitu? Tahu di mana? Tapi ada. Di Indonesia ada kayaknya kayak gitu. Kalau generasi yang namanya sabiqun bil khairat, inilah yang kemudian nanti Quran akan syafi'an li ashabi, akan berikan syafaat kepada ashabi. Itu adalah orang-orang yang tadi yang bersegera ketika Al-Quran mengatakan ngidul, dia ngidul. Quran bilang ngalor, dia ngalor. Quran bilang ngulon, dia ngulon. Kalau potongan kayak saya sih masih, bagaimana? Maka jamaah yang saya muliakan, ciri orang yang bertakwa adalah dia beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quran, dan mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum Rasulullah SAW. Dan kemudian orang yang bertakwa itu dia meyakini seyakin-yakinnya wabil akhiratihum yuqinun. Makanya hadirin yang saya muliakan, kenapa Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, ma huwal taqwa atau ma hiya taqwa, wahai Tuan Ubay, takwa itu apa? Ubay bin Ka'ab lalu bertanya kepada Sayyidina Umar, Tuan Umar, Anda pernahkah lewat di tempat yang gang sempit dan banyak duri-durinya? Bala, tentu saja. Bagaimana sikap Anda ketika jalan di tempat yang seperti itu? Oh, saya akan hati-hati, pelan. Nah, itulah takwa. Nah, ini orang yang mengimani hari akhir, percaya dan yakin dengan hari akhirat, itu dia akan hati-hati sekali menapaki kehidupan ini. Dia akan takut kena duri-duri kehidupan, dan dia akan waspada, karena kalau jalan sempit bisa kena tembok dan seterusnya dan sebagainya. Maka orang yang bertakwa, mengimani, meyakini adanya akhirat, insya Allah dia akan selamat. Nah, terakhir ayat yang kelimanya, ulaika, mereka adalah ala hudam min rabbihim, yang hidupnya di atas bimbingan Allah.
di atas petunjuk Allah. Masih ingat pelajaran yang pertama? Hidayah itu ada 5 macam. Yang pertama hidayatul fitri, hidayah yang Allah berikan kepada semua makhluk. Kucing anaknya digigit kalau mau dipindahin, kalau mau boyongan. Kambing kalau lahir dijilatin anaknya. Kemudian burung ya, itu bisa bikinnya nyari makanan, nyari empat, lalu anaknya yang masih belum bisa terbang, ininya disuapin dengan paruhnya. Itu namanya hidayah fitri. Yang kedua hidayatul khawas, panca indera. Ini kita manusia, dengan panca indera kita bisa melihat mana baik, mana buruk, mana pedas, mana asin, mana manis. Yang ketiga hidayatul akli, hidayah akal. Akalnya dieksplorasi untuk tafakkaru fi khalqillah. Dan yang keempat hidayatul din, hidayah agama. 200 juta lebih orang Indonesia diberikan hidayah berupa agama Islam. Dan yang kelima adalah hidayatul taufik wal inayah, yaitu taufik. Taufik itu kesesuaian perbuatan kita dengan yang Allah ridhai, dan itu mahal. Nah, orang-orang yang tadi yang punya kriteria di atas, mereka hidupnya di atas koridor bimbingan Allah. Lalu Allah menutup dengan kalimat wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Tapi beruntungnya mohon maaf, bukan beruntung jangka pendek. Mereka orang-orang yang kriterianya tadi di atas adalah orang yang beruntung di dunia. Dia beruntung ya. Kenapa dia beruntung di dunia? Karena dia dikasih harta oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Tapi dengan takwanya tadi, rezekinya disyukuri, menjadi keberkahan, berbagi, hidupnya menjadi nyaman, tenang, hubungan dengan Allahnya juga baik, dan itulah surga. Jadi kalau ada orang bilang surga dunia itu apa? Maknanya adalah orangnya adanya di dunia, tapi sifat-sifatnya seperti penduduk surga. Dan yang kedua, orangnya ada di dunia, tapi seolah mendapatkan fasilitas yang ada di surga. Masih ingat 8 fasilitas surga? Kayaknya sih udah nggak ingat ya. Ya udah puyeng dah udah ya. Orang di surga itu apa? Muda terus, tidak akan tua. Kedua, sehat terus, tidak akan pernah sakit. 3, bahagia terus, tidak akan pernah sedih. 4, nyaman terus, tidak pernah terganggu. Kalau di sini di dunia gangguan banyak banget ya Pak ya. Gangguan istri, gangguan nyamuk, gangguan sampai gangguan orang jahat dan seterusnya. Surga tidak ada gangguan. Yang kelima, laisa fihi alhamasatu bil ma'isyah, tidak perlu cari nafkah. Yang keenam, tidak perlu ibadah. Di surga masjid Rodotul Jannah kagak ada Pak Haji. Hah? Masih ada emang? Udah kagak ada. Perusahaan juga udah kagak ada di sini. Yang ketujuh, di surga tidak temporer. Sekali Allah memberi SK, kamu masuk surga selama-lamanya. Enggak setriliun, 1000 triliun tahun dah, tapi selama-lamanya. Dan yang kedelapan, orang yang di surga diizinkan melihat wajah Allah seperti melihat matahari jam 12 siang. Kalau sekarang haram, nggak boleh lihat wajah Allah. Nah, kemudian sifatnya orang di surga itu tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada bosan, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang mengamalkan hal-hal di atas tadi itu seolah mereka mendapatkan tadi fasilitas surga sebelum surga yang sesungguhnya. Orang itu adalah humul muflihun, orang yang beruntung di dunia karena memiliki karakter dan sifat-sifat seperti orang-orang di surga.
dan kemudian setelah beruntung di dunianya beruntung, di akhiratnya surga selama-lamanya. Insya Allah kayak jamaah Rodatul Jannah lah ya, kaya-kaya ini ya, mobil ada yang punya 4 ya Pak, 4. Saya kadang-kadang mikir ini bayar pajaknya bagaimana ya kalau mobilnya 4. Saya mobil 1 aja kadang puyeng. Ada yang rumahnya 3, rumahnya 2 ya, bininya 1 ya. Wah luar biasa ya, orang Melati Mas, tapi soleh-soleh lagi ya, istilah disebut dengan ulaika humul muflihun. Sholatnya rajin, zakatnya juga rajin, percaya sama akhirat, percaya sama surga, percaya sama neraka, percaya sama azab kubur, percaya sama nikmat kubur. Itu orang-orang beriman seperti itu. Inilah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang hidupnya beruntung karena dia dibingkai dengan bingkai petunjuk, bimbingan Allah, hidupnya on the tracks. Lalu dia nanti di akhirat insya Allah akan selamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, orang-orang yang al-muflih. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.